Yesus Kristus, jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Jumat 24 Juli 2020. Episode kita adalah episode 83, di mana kita sudah mengawalinya dengan Kidung Jemaat 83, Terbitlah Bintang Timur. Kita menyanyikan bait pertama dan yang kedua, berkisah tentang harapan agar Sang Bintang Timur, Sang Juru Selamat, Sang Kristus itu segera hadir. Bersyukur karena kita semua adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kehadiran Kristus, sehingga damai sejahtera itu boleh kita rasakan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan saudara dan memperlengkapi saudara, sehingga di malam hari ini dengan damai sejahtera menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di malam hari ini Engkau kembali berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sapaan-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, membentuk kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan bacaan kita yang kemarin. Hari ini kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 15 sampai dengan 22. Kalau kemarin berbicara tentang jati diri, nama diri Allah, Ehyeh, Eser, Ehyeh. Kali ini kita melanjutkan memperhatikan percakapan selanjutnya antara Allah dengan Musa. Dan tema kita adalah pemberdayaan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita tadi apa? Pemberdayaan. Nah, saya mulai dengan begini. Bekerja sendiri, ya, kalau kita melakukan pekerjaan sendiri, itu ada enaknya loh. Ada enaknya dan banyak juga tidak enaknya. Enaknya apa? Enaknya itu tidak perlu repot untuk mengakomodasi semua kepentingan, sehingga kemudian kalau punya pekerjaan dapat segera dikerjakan, dapat dieksekusi, tidak perlu dirapatkan, tidak perlu didiskusikan. Itu enaknya. Tapi tidak enaknya adalah capek, kan dikerjakan sendiri, dan akhirnya juga selesainya lama. Dan kalau itu dikerjakan, ya, ketika kita tidak ada,
maka selesai sudah apa yang sedang dikerjakan. Tidak bisa dilanjutkan lagi karena apa? Tidak pernah ada yang tahu bagaimana proses mengerjakan sebelumnya. Sehingga akhirnya kalau mau melanjutkan pekerjaan itu, mereka harus memulai sendiri dari awal dengan cara yang coba-coba, cara yang bahkan baru buat mereka. Karena itulah maka perlu yang namanya pemberdayaan, dan selanjutnya adalah kaderisasi, supaya apa yang dikerjakan itu bisa berkelanjutan. Nah, kali ini kita fokus pada pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah pelibatan semua kekuatan yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada pelibatan semua kekuatan yang ada supaya tujuan bisa tercapai, tujuan bersama. Dan dalam bacaan tadi, Tuhan mengajari Musa untuk melakukannya sebelum mereka mewujudkan rencana besar, sebelum Musa mengerjakan pekerjaan yang besar. Musa harus mengumpulkan dulu orang-orang tua-tua. Baru sesudahnya mereka akan bisa melakukan pembebasan, keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian yang sudah lama dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Ya. Jadi cara melakukannya gimana? Diberdayakanlah tua-tua Israel. Nah, kita lihat apakah proses itu berjalan dengan baik. Setialah membaca firman Tuhan. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak baik bagi kita kalau kita mengerjakan proyek, apalagi itu proyek besar, dikerjakan seorang diri, kecil-kecilan monggolah mandiri. Tapi kalau proyek besar dikerjakan seorang diri, itu tidak baik. Yang diperlukan apa? Kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, dan kemudian dilibatkan di semua masing-masing lingkupnya. Dalam keluarga ada suami, istri, anak-anak. Dalam gereja ada pendeta, penatua, anggota jemaat, pengurus-pengurus, itu dilibatkan. Dalam masyarakat ada pengurus rukun tetangga, pengurus rukun warga, ya semuanya dilibatkan. Di negara pun demikian, ada presiden, ada pejabat-pejabat pemerintah, ada menteri-menteri dan sebagainya. Itu difungsikan, dilibatkan dengan baik. Kalau mau mengerjakan suatu pekerjaan yang besar, perlu dilibatkan dan perlu diberdayakan. Karena itu, untuk mencapai tujuan yang baik, tujuan yang besar, libatkanlah orang lain dan bersedialah untuk saling mendukung. Ya, di rumah dan juga tentu di gereja, bersedialah terlibat. Maka karya besar akan bisa dikerjakan. Mari kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu menguatkan pada kami, supaya kami juga melibatkan banyak orang untuk karya-karya yang besar, pelayanan yang lebih luas. Engkau menolong supaya di tengah keluarga kami bisa melakukannya, di tengah jemaat pun demikian, di lingkungan masyarakat pun kami boleh terlibat. Tolong kami, perlengkapi kami, mampukan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 83, kali ini bait yang keempat dan yang kelima.
fajar mereka menyambut sang penghibur harapan dunia. Sampai jumpa kembali di esok hari, hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.